Bapak saha ibu-ibu jamaah Masjid Mukminah Jaya Tegan ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah ingkang paling utami monggo kula dherekaken anggenipun maos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sesarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah tasih memampukan kita, menguatkan hati kita, niat kita dari rumah insyaallah berniat thalabul ilmi, insyaallah Allah meridhoi amal perbuatan kita pada pagi hari ini. Insyaallah Allah ngarsa paring pahala lan mugi-mugi menika dados asbab kita sedaya benjang dilebetaken janahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam monggo kita ucapkan dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulunya para nabi, manusia terbaik di muka bumi. Lan monggo donga dinonga kula tansah ajak-ajak dumateng para jamaah donga dinonga mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir teng jamaah pengawasan menika, keluarga kita, anak keturunan kita, bapak ibu guru kita, ugi bapak ibu kita, mugi-mugi benjang teng yaumul mahsyar angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu pun kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ngertos nggih, kenal nggih dari sira-sira nabawiyah, dari cerita-cerita yang dibawakan oleh para asatidz kita. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita, mencintai umatnya dan merindukan umatnya yang berada di akhir zaman. Kinten-kinten bapak lan ibu sedaya cinta boten kaliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta nggih, alhamdulillah. Buktinipun cinta menapa Bapak Ibu? Mengikuti syariatnya, masya Allah, laras banget menika Ibu. Jenengi wong tresno, jenengi wong cinta iki ora perlu ngomong tok nih. Aku cinta padamu, aku tresno kowe, ning kurang ngomong tok. Sing ditresnani jaluk apa-apa ora dikeki, wis golek dhewe. Piye caramu? Ning penting aku seneng karo kowe. Laras mboten ngene iki wae. Nah, mboten angsal ngoten niku. Jenenge wong tresna, jenenge wong cinta niku nggih. Cinta niku napa tenek jarene cah nom-nom lho nggih. Cah nom-nom dhisik niku jenenge cinta niku pengorbanan katanya. Lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, udan terus tak lewati. Nah, jenenge wong cinta nggih. Bapak Ibu mungkin pun nate ngraoske jenenge wong seneng, jenenge wong cinta ngoten niku. Bahkan nek sing ngarani cinta niku buta ngoten niku. Wis mbok ra gagas, mbok wong elek, mbok wong ayu jenenge aku cinta ya cinta. Wis wong ngandani ngene-ngene wis ra gagas, sing penting aku cinta. Sing penting aku seneng. Sing penting aku tresno. Jenenge wong cinta ngoten niku Bapak Ibu sedaya. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten niku Bapak Ibu. Cintanya Allah pada kita, cintanya Rasulullah pada kita dibuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan selalu mendoakan kita Bapak Ibu sedaya. Ba'da sholat nika dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah tidak rela jika umatnya nanti harus masuk neraka. Betapa Rasulullah sangat bersedih ketika mendengar kabar dari Allah bahwa ada dari umatnya yang masuk ke neraka. Rasulullah ngantos nangis, hatinya sakit,
ya Allah niku umat kula, orang yang saya cintai, umat yang saya cintai. Betapa Rasulullah sangat mencintai umatnya sampai sejauh ini. Nah Bapak Ibu sedaya, wangsul teng diri kita pribadi. Kira-kira awake dhewe niki pun cinta kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa dereng? Niku sing ngertos awake dhewe rasa duting kancane kowe wis cinta, aku sing cinta dhewe aku, sing paling cinta Rasulullah ya aku. Enggak seperti itu. Sing ngertos pribadine kita ki ambak seneng karo Rasulullah, cinta karo Rasulullah niki awake dhewe niki. Seberapa banyak dalam sehari kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa cinta kita kepada Rasulullah, seberapa kita tahu tentang diri pribadi Rasulullah, seberapa tahu kita tentang anak keturunan Rasulullah, seberapa tahu kita tentang berapa istri Rasulullah, seberapa tahu kita tentang syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buktikan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti matur teng mriki bahwa untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Pertama, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dalam zikir pagi dan petang kita, dalam pagi 10 kali dan petang 10 kali. Minimal dalam sehari ini, paling minim banget. Kita harus selalu ingat pada Rasulullah SAW, minimal dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Cara pertama untuk mendapatkan syafaat kelak yaumul mahsyar. Cara yang kedua adalah dengan berdoa setelah adzan. Apabila adzan dikumandangkan oleh muadzin, kita yang mendengarkan mengikuti perkataan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga mengikuti Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir. Kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Masyaallah, jenengan pun alfal sedanten, jenengan pun paham sedanten bahwa setelah adzan kita diminta Rasulullah SAW untuk mendoakan beliau agar kelak di yaumul mahsyar beliau mendapatkan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia, maqamam mahmudah. Dan dengan kedudukan Rasulullah di maqamam mahmudah itu, maka Allah akan mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya, terutama umatnya yang berdosa besar, berupa syafaat uzma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di dunia saja Rasulullah mendoakan kita, tapi bahkan sampai di yaumul mahsyar yang tidak ada ibadah lagi, Rasulullah masih bersujud pada Allah Subhanahu wa taala di maqam mahmudah tadi, kedudukan yang mulia tadi, untuk mendoakan kita, memberi syafaat kepada kita agar kita kelak di yaumul mahsyar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen Bapak Ibu mendapatkan syafaat? Pengen ya Bapak Ibu saudara. Pahamilah Bapak Ibu, cara termudah adalah dengan cara tadi, bersolawat dan berdoa setelah adzan. Kemudian kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Ngakune Islam, ngakune cinta Rasul, nih ora tahu sholat, niku mboten cinta Bapak Ibu. Ngakune cinta, ngakune kangen karo Rasul, ora tahu poso. Ngakune cinta karo Rasul, ngakune kangen karo Rasul, ora tahu maca Quran. Niku mboten cinta Bapak Ibu. Tapi ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka semampu kita, semaksimal usaha kita adalah
melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanda cinta Bapak Ibu. Dalam salah satu kitab wonten cerita ya Bapak Ibu. Cerita niko tentang bagaimana huru hara kelak di yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu keadaan yang sangat huru hara, sangat napa nggih? Istilahnya manusia itu do kocar kacir, do bingung golek perlindungan, do bingung njaluk perlindungan. Sing gelem nglindungi aku sapa? Manusia sealam dunia mulai zamanipun Nabi Adam sampai mangke kelak di yaumul akhir. Do mubung do mlayu golek syafaat, golek perlindungan. Manusia sealam dunia niku do mlayu kabeh golek perlindungan. Orang pertama yang dimintai syafaat sinten Bapak Ibu? Kertas mboten? Nabi Adam alaihissalam. Manungsa sealam dunia niku mlayu golek Nabi Adam nanti ketemu Nabi Adam. Wahai Adam, engkau bapak kami, engkau nabi kami, tolong kami, beri syafaat kami, lindungi kami. Suami melayu dari Nabi Adam kabeh. Nabi Adam sakit Nabi syafaat mboten? Gak bisa Bapak Ibu. Nabi Adam juga saat itu dalam ketakutan yang sangat. Nabi Adam dalam posisi sangat ketakutan, sangat khawatir, sangat malu. Kenapa itu? Nabi Adam merasa dia adalah orang pertama kali yang berdosa. Nabi Adam merasa dia orang pertama kali yang berbuat kesalahan. Kinten-kinten kesalahan Nabi Adam apa Bapak Ibu sekalian? Makan buah khuldi di surga. Maka dengan itu Allah membuang Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Nabi Adam selama di dunia donga terus ngertos dengan Nabi Adam, doa taubatnya Nabi Adam. Apa betul? Cendek banget ini biasanya cah-cah TPA pernah doa apa ini? Betul apa? Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam donga niku terus Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diampuni oleh Allah betul? Nabi Adam dimaafkan oleh Allah betul? Dimaafkan oleh Allah. Dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di yaumul mahsyar Nabi Adam tansah kelingan dosa niku menika. Tansah kelingan kekeliruan niku. Nabi Adam sangat ketakutan. Jadi ketika dimintai syafaat oleh umat manusia, Nabi Adam juga menjawab nafsi. Allah pada hari ini murka dengan murka yang sangat murka. Allah belum pernah murka seperti murkanya pada hari ini. Dan Allah tidak akan murka lagi setelah murkanya pada hari ini. Aku pernah bersalah kepada Allah, maka carilah syafaat ke tempat lain. Nafsi, aku ya wedi. Aku wedi nek kesalahanmu dhisik dibuka karo Allah meneh, ditakoni meneh, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nabi Adam takut. Nabi Adam gak berani memberi syafaat. Nafsi. Boleh nabi liyane, boleh rasul liyane sing iso ngeki syafaat. Kemudian manusia berlari lagi dari Nabi Adam, golek nabi yang lain. Kemudian manusia sealam dunia itu ketemu dengan rasul pertama. Sinten rasul pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh umat manusia ke tempat Nabi Nuh semua. Wahai Nabi Nuh, engkaulah rasul pertama. Engkaulah yang membawa syariat Allah ke alam dunia yang pertama. Lindungi kami, selamatkan kami, syafaati kami. Nabi Nuh sakit boten Bapak Ibu? Boten sakit juga. Nabi Nuh juga berkata seperti yang Nabi Adam katakan, Allah pada hari ini murka dengan murka yang sangat murka. Allah tidak pernah murka
seperti murkanya pada hari ini, dan Allah tidak akan murka lagi setelah murkanya pada hari ini. Nafsi, aku yo duwe kesalahan kalau Allah yang tak ingat terus sampai pada hari ini. Nabi Nuh alaihissalam merasa punya satu kesalahan yang beliau malu, yang beliau takut apabila kesalahan ini diungkap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut jika kesalahan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Kita Nabi Nuh salahin apa nggih? Enten sing ngertos kesalahan Nabi Nuh? Enten sing gadah Quran, enten sing gadah HP, enten aplikasi Quran. Cobi dengan buka surat Nuh. Surat Nuh ayat yang ke-26. Agak diwaos? Monggo. Nggih, monggo diwaos. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Baca ayat berikutnya. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Menika hal yang bagi Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai salah satu dosa terbesar beliau. Bagi Nabi Nuh dianggap sebagai kesalahan Nabi Nuh, yaitu apa? Nabi Nuh alaihissalam mendoakan seluruh kaum kafir dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun entek ki kaum kafir niku sak anak turunane jenengan ada kabeh, kasalane ngoten niku. Kira-kira dungane Nabi Nuh niku diijabahi Allah mboten? Diijabahi Bapak Ibu sekalian. Allah menurunkan banjir besar, bahkan sangat besar, bahkan gunung menkelelep. Pamila Nabi Nuh niku diperintahke damel bahtera yang sangat besar yang bisa menampung orang-orang mukmin yang mau selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Doa menika yang dianggap oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai kesalahan terbesar beliau. Nabi Nuh niku diutus ke dunia selama 950 tahun, ada yang katakan 1000 tahun. 950 tahun itu namung angsal pengikut sebanyak 80 orang. Masya Allah, 150 tahun dakwah itu pengikut mau 80 wong tak 80 umat. Kemudian Nabi Nuh berdoa seperti itu, minta agar orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu sak anak-anake kon teke kabeh diazab kabeh. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat kafir di masa Nabi Nuh habis ludes. Jadi ketika banjir itu surut, maka yang tinggal hanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh merasa ini adalah kesalahan beliau. Bu aku dhisik dakwahku tak tenanani meneh. Dakwahku tak sabari meneh. Ora langsung jaluk Allah mengazab orang-orang kafir. Nah ini oleh Nabi Nuh dianggap sebagai satu dosa bagi dia, walaupun Allah menganggapnya bukan sebagai dosa. Saking Nabi Nuh wis langsung ngulungi, wis nafsi aku ya wedi nek doaku somben sebut doaku yang dhisik ditakoki meneh karo Allah Subhanahu wa taala. Wis lunga golek nabi liyane, golek wong liyane sing iso nabi syafaat. Setelah Nabi ada, Nabi Nuh, kemudian yang ketiga seluruh umat manusia maksudnya Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seluruh umat manusia datang ke Nabi Ibrahim dengan keluhan yang sama, dengan permintaan yang sama, nyuwun
nuwun disyafaati, nuwun dislametke ben ning padang masa niku iso ayem. Jawabe Nabi Ibrahim apa? Sama saja Bapak Ibu Saudara. Nafsi-nafsi takut dengan murkanya Allah, dan Nabi Ibrahim takut dosanya, kesalahannya akan diurutlah Allah Subhanahu wa taala. Takut jika dosa atau kesalahannya bagi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dianggap ini sebagai satu kesalahan. Dia tidak ingin ini diungkap lagi. Napa kesalahan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim di dunia selama hidupnya Nabi Ibrahim dalam tanda kutip pernah 3 kali berbohong. Rumah saya Nabi Ibrahim ini berbohong, tapi dalam Islam ada namanya siasat. Rumah saya Nabi Ibrahim ini aku wis tau ngapusi selama aku urip ning donya, aku wis tau ngapusi ping 3. Yang pertama, Nabi Ibrahim pernah menipu ketika seluruh masyarakat di masa Nabi Ibrahim mengadakan satu festival. Pas bakto di umat Nabi Ibrahim zaman dulu, do berkumpul untuk merayakan kemusyrikan, ajak-ajak nyembah berhala. Nabi Ibrahim berkata bahwa hari ini saya sedang sakit. Aku rasa ning alun-alun, aku rasa kumpul-kumpul, aku lagi loro. Aku ra iso melu. Oh ya wis nek loro kowe ning omah wae. Kabeh masyarakat kabeh kumpul ning alun-alun kabeh. Nabi Ibrahim ngaku sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Ning omah. Kemudian seluruh masyarakat di sana berkumpul di alun-alun. Kemudian Nabi Ibrahim keluar membawa kapaknya. Berhala-berhala yang ada di desanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diketoki kabeh, dihancurkan dengan kapaknya, dirusak, ditinggalkan satu berhala yang paling besar. Terus kapake dicangkloke ning berhala yang paling besar niku. Tak sampunipun masyarakat mulai sing alun-alun, dugi desane kaget. Kok sesembahanku do rusak kabeh, do tugel kabeh, do remuk kabeh. Sapa sing menghancurkan? Do ditekoki lha sing nang omah mau sapa? Sing ning desa mau sapa tak ditinggal alun-alun mau? Sing kaya ning desa sapa? Oh Ibrahim. Ibrahim sing nang desa dhewean, mesti Ibrahim iki. Kanjeng Nabi Ibrahim diinterogasi, ditakoki, mesti iki mau sing ngrusak patung-patung iki mau kowe Ibrahim. Soale sing nang desa sing ora lunga ning alun-alun gur kowe tok. Tapi Nabi Ibrahim kemudian berbohong yang kedua kali, dudu aku. Ucapane ya nek ana tekonono karo berhala sing paling gedhe kae, aja teko aku. Wong sing nggawa kapak berhala sing paling gedhe. Kasih jawab masyarakat ini pun. Lha mudeng ra ta Ibrahim. Kuwi gur patung kok, mosok patung iso menghancurkan patung liyane. Ha nek iki patung ora iso menghancurkan liyane kok kowe nyembah dheke, njaluk pangapura dheke, njaluk permintaan karo dheke. Kuwi sing salah sapa? Pinternya Nabi Ibrahim. Dan itu merasa Nabi Ibrahim berbohong yang kedua nek ditakoki sing ngancurke patungmu sapa? Jawabane apa Nabi Ibrahim? Teko patung sing paling gede kok. Dan itu kebohongan yang kedua. Lajeng kebohongan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim sudah menikah dengan istrinya yang pertama, sinten asmane? Arep? Nggih, Ibu Sarah nggih. Ibu Sarah, Nabi Ibrahim dalam satu perjalanan ketemu dengan rombongan raja. Raja niku aneh Bapak Ibu sedaya. Raja menika remen kalih piyayi putri ning nek wis dadi bojone wong. Nek ngerti piyayi putri sing jek prawan, dhek malah ra seneng. Kudu dadi bojone wong sing laki tapek. Nah, kebiasaan raja ngoten niku. Nek ketemu rakyate ndarae bojone ayu,
dijaluk. Wah, kabeh sing rakyate ketemu raja dijaluk kabeh bojone. Syaratnya kudu dibojone, dadi bojone wong sik dijaluk oleh raja kabeh. Lajeng Nabi Ibrahim ngertos menika sandang kalih Siti Sarah, Ibu Sarah. Engko nek ketemu raja ngomong kowe dudu bojoku tapi sedulurku. Soalnya apa? Masyarakat pada masa itu tidak ada yang beriman. Yang beriman cuma dua orang, Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Sehingga Nabi Ibrahim beranggapan awal dhewe iki bersaudara dalam Islam. Nek ditekoki raja ngaku wae wis sedulurku, sedulur dalam Islam. Nek ditekoki iki bojomu, iki sedulurku. Soalnya nek ngaku bojoku mengko bakale Siti Sarah direbut kalih rajane. Nah, walaupun Siti Sarah sempat diambil oleh raja dalam kisah tersebut, napa niku raja niku nek pengen demok Ibu Sarah niku nuwun sewu dados stroke. Dadi kaku, meh mau ngoten niku tangane kaku, meh mlaku tangane kaku. Kok ketika ada niatan untuk mendekati Ibu Sarah, awake dadi kaku. Kalau jadi takoni lha iki bojomu dudu, iki sedulurku. Ya wis nek iki sedulurku wis kowe lunga ora apa-apa, bali yo. Lanjutkan perjalananmu. Nah, itu 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Berbohong mengatakan dia sakit, berbohong dia tidak menghancurkan berhala, dan yang ketiga berbohong menganggap Siti Sarah adalah saudaranya. Ini kan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim tidak berani memberi syafaat, takut. Padahal ini kan jadi sanes dosa, tapi karena saking lembutnya Nabi Ibrahim menganggap ini adalah satu kesalahan, takut ketika ini dianggap sebagai satu kebohongan. Kulio liyane, kulio Nabi liyane, nafsi. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa alaihissalam. Masa pada saat itu maksud Nabi Musa, ketemu Nabi Musa dengan pertanyaan yang sama, dengan permintaan yang sama seperti nabi-nabi terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu, dan jawaban Nabi Musa juga sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Tidak berani, takut punya kesalahan di masa lalu, takut ketika pada saat itu Allah murka yang sangat murka. Nabi Musa alaihissalam tidak berani memberi syafaat karena merasa pernah berbuat satu kesalahan. Kenapa kesalahan Nabi Musa? Pernah membunuh orang Mesir karena berselisih dengan umat beliau. Podo-podo Mesir tapi kan ada marga-margane dari keturunan beliau, ada berselisih dengan orang Mesir pada saat itu, dan orang Mesir pada saat itu mendapat satu pukulan dari Nabi Musa alaihissalam, orang tersebut meninggal. Nabi Musa menganggap ini sebagai satu pembunuhan. Anggapan Nabi Musa lagi, tapi karena Allah sudah memberi maaf kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa dalam keadaan ketakutan juga di padang mahsyar, takut jika dosanya diungkit lagi, takut jika kesalahannya diungkap lagi di hadapan seluruh umat manusia. Nabi Musa ketakutan, aku ya wedi, nafsi, aku tak ngurus awakmu dhewe, kowe yang ngurus awakmu dhewe. Aku yang dikesalahan karo Allah, kowe yang dikesalahan karo Allah. Nabi Musa juga takut dan sangat takut. Nabi Musa tidak bisa memberi syafaat, nafsi. Boleh Nabi liyane, aku yo ora iso nyeki syafaat. Habis Nabi Musa sinten? Nabi Isa alaihissalam. Seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai akhir sampai hari kiamat kelak berkumpul jadi satu mulai Nabi Isa.
Nabi Isa yang digoleki sak ketemu oleh Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama, permintaan yang sama kepada nabi-nabi yang lain. Jaluk tulung, jaluk disyafaati, jaluk dilindungi. Dan seperti jawaban nabi-nabi yang lain, saged boten Nabi Isa memberi perlindungan. Alasannya apa? Nabi Isa pernah berbuat kesalahan? Halo? Nabi Isa pernah berbuat kesalahan di dunia? Nabi Isa tidak pernah berbuat kesalahan di dunia. Tapi Nabi Isa alaihissalam malu Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang yang beranggapan bahwa Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Nabi Isa malu. Maksud aku sebagai Rasul Allah, aku sebagai utusan Allah dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa malu. Aku rawani, aku isin karo Allah. Maksud aku dipadai karo Allah. Nabi Isa malu. Aku rasa syafaat. Aku isin aku. Aku bermakhluk. Aku berutusan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa berkehendak jika Allah tidak mengizinkan. Nabi Isa malu. Wis aja nek moro ning aku. Golek nabi liyane. Sinten kok Nabi Adam sudah, Nabi Nuh sudah, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Terus njaluk pertolongan yang sapa meneh, njaluk syafaat yang sapa meneh. Nabi Isa mengatakan, "Rono teko ning Nabi akhir zaman. Datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangi beliau, minta syafaat pada beliau." Lajeng seluruh umat manusia berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istilahnya bawa gendero sebagai pertanda bahwa dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap menampung umat-umat beliau di akhir zaman yang percaya pada Allah dan percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mendatangi beliau, semua minta pertolongan pada beliau, minta syafaat pada beliau. Masya Allah. Rasulullah jawab bisa Bapak Ibu Saudara. Rene sing ngaku umatku ayo rene. Sing ngaku umatku ayo melu jamaahku. Tak lindungi, tak golek syafaat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi masih menyimpan satu doa yang sebenarnya semua nabi diberi fasilitas doa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya, saking rindunya kepada umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu doa ini yang akan dimintakan pada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul mahsyar. Di maqam mahmudah, tempat yang mulia, Nabi Muhammad SAW diberi kedudukan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad nangis, Nabi Muhammad minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi perlindungan kepada seluruh umatnya, bisa memberi perlindungan kepada seluruh umat yang beliau cintai. Walaupun saat itu sudah tidak ada ibadah lagi, saat itu tidak ada urusan dosa dan pahala lagi, tapi Rasulullah SAW merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi siapa? Demi umatnya, demi kita. Nabi Muhammad SAW nangis minta pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberi syafaat pada umatnya kelak di yaumul mahsyar. Umatnya diberi fasilitas, dipercepat hisabnya,
dijadikan hisabnya umatnya Nabi Muhammad adalah hisab yang pertama daripada umat nabi-nabi yang lain. Walaupun umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling kecil, umat yang paling lemah, maka dengan syafaatnya Rasulullah SAW, maka umat Nabi Muhammad diantrikan yang pertama kali dihisab, dipercepat hisabnya agar terhindar dari beratnya keadaan yaumul mahsyar. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW dengan cintanya kepada kita, bahkan kelak sampai di yaumul mahsyar, beliau masih memikirkan kita dan masih mendoakan kita. Sepidah malih, mugi-mugi kita sedaya, anak keturunan kita, bapak ibu kita, guru-guru kita, mugi-mugi angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ngoten nggih Bapak Ibu. Dikenali nek Nabi Muhammad iki sapa to? Bapak Nabi Muhammad itu asmane sinten to? Abdullah. Niku kudu dikenali. Ibuke jenenge Siti Aminah. Masyaallah. Ternyata pun kenal kabeh karo Nabi Muhammad. Putrane pinten Bapak Ibu? 7, 6, 8, 9, 10. Niki malahan anak TPA hafal Bapak Ibu. Kula niku ngapalke jeneng-jenenge putra-putri Rasul niku malah saking anak kula sing TPA. Ini kan TPA to? Oh. Oh jadi sing anak-anak itu deh. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kenapa? Diapalke orang ibu ke, diapalke anak-anak Rasulullah tidak piro. Ini sebagai wujud cinta kita. Wong cinta kok ora kenal dulur-dulure piye ngoten nggih. Nek awak dhewe nuwun sewu jaman nom-noman dhisik seneng kalau garwa kita nggih. Wah jenenge wong seneng ngoten niku diapali. Mase jenenge sapa, adine jenenge sapa, bapake sapa, ibuke sapa diapali. Kudu hafal jenenge wong cinta nggih. Semanten niku dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge cinta iku kudu diapali, bapake Nabi Muhammad jenenge sapa, ibuke sapa, paklike jenenge sapa, mbahe jenenge sapa, anak-anake jenenge sapa, bojone jenenge sapa. Lah kudu dipelajari dari sekarang sebagai wujud apa toh? Wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu kita butuh cintanya Nabi Muhammad, kita juga harus mencintai Nabi Muhammad. Sak jero-jerone, sak tingkah lakune, sak mlaku-mlakune, bahkan wonten sahabat Ibnu Umar ini Bapak Ibu sedaya. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngopo wae ditiroke. Nuwun sewu dalam perjalanan ngerti-ngerti itu kan dalam saya manduk dilok. Lama kok Ibnu Umar menyendiri dan cedak uwen ngoten nggih. Terus beliau nuwun sewu kencing di situ. Jam rombongan apa di dekal Ibnu Umar manduk sih. Setelah Ibnu Umar menyelesaikan hajatnya balik wis. Lho ki mau ngono apa? Lah aku dhisik ngerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning kono ya mandek. Aku tak melu-melu mandek gitu. Itu saking cintanya Ibnu Umar pada Rasulullah. Jadi sak pola tingkah Nabi itu diapati. Enek lewat galane enek uwit manglong ngoten nggih. Nek lewat-lewat kedaduk. Tapi Nabi dingkluk ngoten. Lah kok dalwah suatu saat uwit niku tegur. Lah Ibnu Umar lewat mriku nggih dingkluk ngoten nek. Kok dingkluk? Lah Nabi dhisik lewat kene dingkluk, aku ya dingkluk ngoten. Padahal dhisik enten ada pangewet niku. Niku saking cinta ngoten niku. Kabeh sifat-sifatnya Nabi, perilaku Nabi diapali kabeh. Nabi ngopo tak teroke, Nabi ngopo tak teroke.
salate Nabi, posone Nabi. Nabi nek omah kuwi adabe kaya ngopo, Nabi nek karo cah cilik iki kaya ngopo, Nabi karo wong sing luwih tuwa kaya ngopo, karo sahabat-sahabate kaya ngopo, karo wong kafir kaya ngopo. Niku enten ilmune sedanten Bapak Ibu. Enten kitabe. Dan Bapak Ibu juga mulai dari sekarang harus mempelajari itu. Wow, putra Nabi enten wow. 7, Masya Allah. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, terus Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Sing kerep diapali sinten to jenenge? Fatimah. Nah, nuwun sewu, wong Islam itu rata-rata nek jenenge anake sing wedok Fatimah Az-Zahra niku nggih. Niku nggih sebagai bukti cintanya pada Rasulullah. Tekoke anak Nabi jenenge sapa? Fatimah. Artine Fatimah tok. Fatimah. Padahal anak Nabi enten kata yang 3 laki-laki ini meninggal ketika belum dewasa. Nika qadarullah hikmah ngopo 3 putra Rasulullah itu diwafatkan dalam keadaan masih kecil, yang putri-putri sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak. Lajeng garwane Nabi enten pinten? 11, 9, sekawan, macam-macam gitu. Pendapat, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, istri Rasul itu ada 13. Tapi ada yang tidak beliau kumpuli, maksudnya ketika menikah belum sempat dinapak-napake dipisah. Kemudian ada yang berpendapat lagi istri Rasul itu kok enek 11. Terus ada yang berpendapat lagi istri Rasul itu ada 9 yang dinikahi tenanan, digauli sampai Rasulullah wafat. Jadi nek sing berpendapat 9 ya bener, sing berpendapat 11 ya bener, sing berpendapat 13 ya bener, semua ada dasarnya masing-masing. Nek dengan pengen ngerti sing 13 itu sapa, 11 sapa, juga harus belajar niku. Terus istri Nabi sing meninggal sebelum Nabi wafat sapa, istri Nabi yang meninggal setelah Rasul wafat sapa, niku ada dijelaskan semua. Nah, ini tugas kita untuk belajar mengenali keluarga Nabi, mengenali pribadi dan keluarga Nabi. Sebagai apa toh? Sebagai bentuk bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge wong cinta butuh pengorbanan. Kita korbankan waktu kita korbankan pikiran kita untuk mempelajari Nabi Muhammad secara pribadi dan mempelajari seluruh anggota keluarga Nabi. Mungkin pengen sinau niku sampai kalih Ustaz Mas'ud Izul Mujahid menika bagus untuk sirahnya. Beliau bisa menceritakan dengan bagus sekali. Atau ustaz-ustaz yang lain. Nuwun sewu Bapak Ibu. Nek pas enten kisah-kisah sirah-sirah nabawiyah niku nek kita bisa menghayati dengan benar, mungkin pas kajian ini pun nangis Bapak Ibu, Masya Allah. Apalagi teringat kisah-kisahnya Ibu Khadijah nih, bagaimana perjuangan beliau sing dhisik zaman urung nikah karo Nabi Muhammad ini adalah orang terkaya di Mekah. Sepertiga harta orang Mekah itu kepunyaan Khadijah. Tapi ketika Nabi Muhammad menikahi Khadijah dan mendapatkan syariat untuk berdakwah, semua harta Khadijah habis untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Dengan atas utang itu, kalau yakin nangis itu, nangis kok, nangis. Belum nanti kisah ketika Rasulullah SAW menjelang kematiannya. Pun kalau jamin nangis lah, pun nangis itu.
Jadi yang buat kaget pas pengajian waktu itu gue nangis umuan, gue kisah-kisah, gue teringat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami Bapak Ibu monggo diniati mulai sakniki. Aku kudu kenal Nabi, aku kudu kenal keluarga Nabi sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pengharapan seperti tadi, semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Niku nembe cerita syafaat. Derek maksud ke inti kajian ternyata Bapak Ibu. Nembe pengantar. Kalau wajahnya jenpengen ngisi tentang iman ya Bapak Ibu. Tapi karena berhubung waktunya sudah habis, bagaimana iman itu, apa iman itu, terus ada golongan-golongan yang menganggap dirinya beriman tapi sebenarnya tidak beriman, mangke dan kesempatan lain mawon. Sebagai pembukaan mawon, iman itu namanya apa itu? Percaya. Percaya kalian yakin itu dhuwur pundi? Yakin gitu. Gambarannya ngeten. Pak Yon ini kan sebenarnya sinten Pak Yon? Asmanipun Pak? Pak Wagio. Kula kenale Pak Yon ngoten to. Pak Wagio menika teng Bengawan itu dikai tali. Tali napa pring nggih, pring sak lonjor. Pak Wagio niku saking terampilnya beliau. Ini kon lewat tanpa nggawa alat, tanpa gundelan, nganggo pring sidok niku iso lewat. Jenengan sing ngerti percaya, Pak Wagio yang top tenan. Percaya iso lewat, percaya. Bali meneh mundur pun iso. Kalau mangkate maju, mlaku maju tanpa gundelan iso. Ada percaya kabeh. Pak Wagio top iso mlaku ning dhuwur pring lewati Bengawan tanpa tubuh. Wis baline mlakune mundur malahan. Nah, jangan percaya kabeh, percaya bener percaya Pak Wagio iso ngoten kuwi. Lah sakniki nek jenengan digendong Pak Wagio mulai mati pring niku wau nyebrang. Kira-kira percaya mboten saya Pak Wagio? Padahal Pak Wagio saged niku. Nah, yakin iki ngoten niku. Gandeng wis percaya tenan, nek aku digendong Pak Wagio mesti ya iso. Ya jenenge iman itu mboten percaya tok, mboten yakin tok. Imam Syafi'i mengatakan iman itu apa toh? Dikesankan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu pembuka kita dulu. Iman itu adalah dikesankan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan ibadah itu. Ini kalau Bapak Ibu sedaya bincang dengan kesempatan malih kita buka iman itu apa dan kita buka orang-orang yang menganggap dirinya beriman tapi ternyata imannya salah. Karena bisa masuk surga ternyata tidak bisa masuk surga. Itu kajian yang akan datang tahun pinten saksi nopo, insya Allah yang diundang masuk malih, insya Allah kita akan membahas itu. Pagi hari ini kita ngaji belajar, semoga kita bisa mencintai Nabi dan dengan cinta kita semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama orang yang kita cintai dan terutama bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedaya, menawi wonten kelihatan punipun atur, kula nyuwun pangapunten, nek saking nafsu kula pribadi karena kebodohan saya, menawi wonten karesipun saking Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi Allah menjadikan pertemuan kita hari ini, berkumpulnya kita hari ini adalah wasilah kita kelak
dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum